أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم أجمعين وسنن فصل وسنن الوضوء التسمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود ثم غسل الكفين ثم السواك بكل خشن إلا لصائم بعد الزوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء رواه مالك والشافعي ثم المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لمفتر وجمعهما بثلاث غرف والاستنشار ومسح كل رأس والأذنين ظاهرا وباطنا وتخليل شعر كثيف من لحية وعارض وأصابع اليدين بالتشبيك والرجلين من أسفل بخنصر يده اليسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك رواه ابن أبي شيبة وقال صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله بينهما بالنار ثم قال ويل للأعقاب من النار رواه الدارقطني وذلك الأعضاء وأن يقول ثلاثا آخره مستقبلا إلى القبلة رافعا يديه وبصره إلى السماء ولو أعمى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء رواه مسلم. Yang saya hormati para bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kajian kita sampai pada bab wudu. Ya, kemarin sudah satu kali kita membahas tentang wudu sampai pada hal-hal yang disunnahkan ketika berwudu. Ya, apa saja perkara yang menjadi kesunahan ketika seseorang berwudu ini perlu diperhatikan. Ya, ini walaupun hal yang sunnah itu kan berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak berdosa. Tapi penting kita menjaga kesunahan-kesunahan wudu ini, atau kita penting juga mengerjakan hal-hal yang disunnahkan dalam wudu kita. Agar apa? Agar kita menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi sunnah-sunnah wudhu adalah sunnah-sunnah atau perkara-perkara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kalau kita menjalankan wudhu atau
apapun ya ibadah kita disertai dengan hal-hal yang sunnah, maka kita hakikatnya adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Dan orang yang menghidupkan sunnah, ya, man ahya sunnati faqad ahabbani, katanya Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia sungguh mencintai aku. Jadi kalau kita mengerjakan sunnah itu, kenapa? Alasannya kenapa? Karena kita cinta Rasulullah SAW. Ya, karena cinta. Orang kan kalau hal perkara sunnah biasanya apa? Ngeremehno. Orang Jawa bilang itu ngeremehno. Ah, wong sunnah wae. Sunnah kan ditinggalno enggak apa-apa. Ya. Ya, selagi pokok rukunnya dikerjakan enggak masalah, sah-sah saja. Benar tapi. Ya. Tapi orang yang meremehkan sunnah, orang yang tidak mau mengerjakan sunnahnya setiap ibadah, baik sholat atau wudhu, itu berarti dia nggak sempurna amalnya, nggak sempurna wudhunya, nggak sempurna sholatnya, walaupun sah secara fikih. Ya, kenapa? Karena sholatnya atau wudhunya tidak benar-benar mengikuti petunjuknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW sekalipun itu hal yang sunnah, itu sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Rasulullah itu luar biasa dalam hal menjalankan amalan sunnah, ibadah sunnah, amalan sunnah itu luar biasa sekali. Siwak itu ya kemana-mana selalu ada di sakunya Rasulullah, kemana-mana. Ya, diam-diam siwakan. Mau sholat siwakan, mau wudhu siwakan, mau tidur sholat siwakan, mau baca Quran siwakan, sampai seperti itu perhatiannya Rasulullah SAW terhadap hal-hal yang sunnah sekalipun. Rasulullah itu orang yang dijamin ya masuk surga. Ya, orang yang sudah mendapat titel, sudah pasti masuk, sudah dapat tiket masuk surga, sudah pasti sudah. Loh, kita itu jaminan masuk surganya belum tentu. Artinya ya bisa jadi ngecipi ke neraka. Kalau akhirnya masuk surga, insya Allah kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi bisa jadi ngecipi rokok, ya naudzubillah, iya kan? Nah, dengan adanya amalan-amalan sunnah, perkara-perkara sunnah ini membantu kita ya menggugurkan dosa-dosa kita. Amalan-amalan sunnah itu kan fungsinya juga salah satunya untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya baginda Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya diperbagus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kharajat dzunubahu, maka khotoya keluar dosa-dosanya itu dari sela-sela jari jemarinya. Ya. Apa yang diperbuat oleh tangannya, oleh mukanya, oleh matanya, ini berguguran dosa-dosanya akibat apa? Orang berwudu. Itu kan. Nah, kalau kita wudunya diperbagus, ya, wudunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, wudunya mengikuti ya sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, maka itu akan berpeluang bisa menggugurkan dosa-dosa kita semakin banyak lagi. Ini fungsinya sunnah. Baik, kita masuk dulu ya pada pembahasan sunnah wudu apa? Pertama at-tasmiyah. Ini urut sesuai dengan
apa amalan-amalan dalam wudu. Pertama baca bismillah. Ya. Baca bismillah ini sebenarnya bukan hanya dianjurkan pada wudu saja. Wudu apalagi, karena itu adalah ritual, ya, ibadah. Dalam segala hal kita dianjurkan untuk baca bismillah. Baca mau makan apalagi, ya, apa saja aktivitas itu sangat dianjurkan kita baca bismillah. Karena apa? Karena kalau kita memulai segala sesuatu dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua aktivitas kita menjadi barokah. Ya, makanan pakai bismillah jadi barokah. Ya, makanan yang bukan hanya mengenyangkan saja, tapi bisa membawa berkah bagi tubuh kita. Ya, makanya tidak diganggu oleh setan. Segala aktivitas tidak mudah diganggu oleh setan. Itu kalau segala aktivitas selalu dimulai dengan bismillah. Begitu juga dengan wudu, apalagi dalam hal ibadah seperti wudu seperti ini, baca Quran, zikir, baca bismillah, doa, ini kan baca bismillah. Ya, pertama baca bismillah. Bismillah ini ringan di lesan, tapi nek enggak kulino, ya, ngerti enggak kulino? Enggak kebiasaan, ya wis langsung aja, ya. Sama hanya kalau orang makan enggak kulino, enggak biasa baca bismillah, ya wis. Nah, ini kan perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Segala sesuatu kita baca bismillah, termasuk dalam berwudu. Setelah baca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Ya, telapak tangan ini dibasuh. Ya, telapak tangan. Kemudian siwak. Ya. Kemudian bersiwak. Siwak juga dianjurkan ketika mau berwudu. Ya. Seperti saya katakan tadi, Rasulullah itu sangat perhatian, ya, terhadap siwak ini. Nah, maka siwak inilah yang kemudian menjadi kebiasaan di Tarim. Saya waktu belajar di Tarim itu, masya Allah, ya, bukan hanya ulama-ulamanya saja, bukan habaibnya saja yang memakai siwak. Orang-orang awamnya itu mereka biasa bersiwak. Siwak itu sudah menjadi adat bagi mereka. Kalau sholat itu bawa siwak mereka. Ya, siwak itu juga enteng bawanya kan sebenarnya. Tapi kalau nggak biasa lupa nggak biasa. Atau males belinya, padahal murah ya kayu siwak itu. Sekarang gampang, siwak nggak harus didapat orang dari haji, di Ampel sudah banyak orang siwak. Jadi kita kalau mau melakukan kebaikan, mencari pahala itu wes nggak ada istilahnya alasan, sudah udzur. Ya, kita mau ngikuti Rasulullah dalam hal siwak no Ampel wis akeh. Ya, siwak di Ampel banyak, nggak harus nunggu orang pulang haji atau umroh. Kadang-kadang kita dapat siwak dari orang haji umroh guru karuan dilakoni, ya. Belum tentu diamalkan siwak. Ya, ini sebenarnya siwak itu kan ringan, ya, remeh, amalan kecil tapi pahalanya luar biasa. Sampai baginda Rasulullah SAW menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Rasulullah sampai dawuh, andai kata tidak memberatkan umatku, ya, maka pasti aku perintahkan umatku untuk pakai siwak.
Jadi hampir-hampir siwak itu diwajibkan bagi kita, hampir-hampir, seandainya tidak memberatkan. Misalnya nek siwak benar-benar diwajibkan ya, diperintahkan Rasulullah, artinya perintah di sini wajib. Apa gak soro ya? Budal nang masjid ngenteni siwak karim balik meneh ya. Nah, susah ngenteni siwak. Oh siwak hilang dulu hilang ya. Tambah soro meneh, gak salat kok ya. Atau dalam riwayat setiap kali sholat, dalam riwayat ada menyebut setiap kali wudu. Subhanallah, orang-orang tadi itu saya lihat ya mau wudu siwakan. Luar biasa. Mereka sangat perhatian sekali dalam hal siwakan, dalam hal mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dalam hal siwak. Sampai Habib Salim Asy-Syatiri, guru saya itu, ya guru saya di sana, itu sering mengingatkan murid-muridnya banyak orang Indonesia juga. Ayo, kamu bawa siwak enggak? Jadi taklim itu suruh bawa siwak. Ngaji hadis, itu siwakan. Rasulullah SAW itu siwakan nggak nunggu mau sholat, nggak nunggu wudu saja. Dalam keadaan apapun itu beliau siwakan. Ya, cuma mungkin karena dulunya kayu siwak itu tidak ada di sini ya. Jadi akhirnya nggak jadi kebiasaan orang Indonesia, nggak jadi adat orang Indonesia. Ya, sehingga jarang siwakan. Jadi sekarang siwak sudah mulai banyak, mulai masuk Indonesia. Tapi mungkin ya tempat tertentu saja kayak di Ampel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dapat kesempatan ya mendapat siwak, diamalkan. Nggak apa-apa walaupun sekali dua kali, mari lali ya wis. Setidaknya apa? Setidaknya kita pernah menjalankan sunnah berupa siwak, sekalipun satu kali, dua kali. Imam Nawawi dalam Al-Adhkar saya mengingatkan apa? Kerjakan amalan itu, amalan sunnah ya, walaupun satu kali, walau marrah wahidah, sekalipun satu kali. Mengapa? Boleh jadi engkau dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang min ahlil amal. Ya, mungkin kita susah ya mau mengerjakan amalan, apalagi amalan sunnah kan banyak sekali ya. Dalam hal sholat aja amalan sunnah kan banyak sekali, belum amalan sunnah-sunnah yang lainnya. Itu bisa mencapai ribuan mungkin sunnah ya, bentuk amalan-amalan sunnah. Mungkin tidak bisa kita lakukan semuanya amalan sunnah, apalagi dikerjakan secara istiqomah, mungkin sudah nggak mungkin rasanya. Tapi setidaknya apa? Kita itu pernah menjalankan amalan-amalan sunnah itu sendiri, sekalipun cuma satu kali, dua kali. Sholat ya wes sekali-kali pokok witir aku, pumpung punya kesempatan sholat witir ya. Biasanya kita sholat kan perhatian sholat duha tok ya, ben apa? Ben sugih, golek sugih teko sholat duha. Akhirnya apa ya, sing laris iku sholat sunnah iku sholat duha. Padahal ada kesunahan yang lebih afdol daripada duha. Sholat malam, tahajud, sholat witir itu lebih afdol daripada duha. Karena witir itu wajib bagi Rasulullah SAW. Ya, dan madhab yang lainnya Abu Hanifah itu menganggap witir itu wajib. Kalau duha udah pasti sunnah semua ulama. Jadi ada sunnah, amalan ibadah sunnah, sholat sunnah di situ yang luar biasa. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib. Ya, tapi ternyata kita jarang melakukan. Kaya apa? Iku mau sholat witir.
angel pikirannya witir itu bangun tidur ya. Nah itu tadi nggak harus bangun tidur. Kalau tahajud memang harus bangun tidur dulu, harus tidur dulu, bangun kemudian tahajud, setelah tahajud witir. Tapi kalau kita tidak bisa bangun ya nggak apa-apa, setelah sholat isya, sholat ba'diyah isya kemudian tutup witir. Kalau kita misalnya tidak bisa atau tidak mau sholat lagi di waktu malam, langsung ditutup witir boleh ya. Witir itu luar biasa ya, fadilahnya luar biasa. Makanya ya di Ramadan itu ya kan ada kesunahan witir setelah sholat taraweh itu ya. Nah, termasuk diri ada apa? Siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, katanya Rasulullah. Andai kata aku tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak bersama setiap kali wudu. Rawahul Imam Malik Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Malik dan Syafi'i. Ya. Tsummal madmadha wal istinsyaq, kemudian kumur ya, kalau bisa mubalaghah itu kumurnya dikuatkan kumur, jadi airnya diperbanyak, dikumur secara kuat. Wal istinsyaq menghirup air ke dalam hidung ya, itu sunnah ya. Wal mubalaghah fima, dan menyangatkan, jadi menghirup air ke hidung atau kumurnya itu dikuatkan ya. Boleh dijadikan satu kumur dengan menghirup air ke dalam hidung, dijadikan satu airnya, ambil air satu ya cibuk. Nah, air itu dibuat sekaligus, dibuat kumur dan dibuat menghirup air dalam hidung, boleh ya. Kemudian wa mashu kulli ra'sin, setelah itu kan membasuh muka ya. Nah, itu membasuh muka itu termasuk rukunnya wudu, tidak masuk. Ini yang dibahas adalah sunnahnya wudu. Kemudian urutannya mengusap semua rambut kepala ini, kalau rukunnya ya wajibnya dibasuh sedikit saja, syai'un minar ra'si, sedikit rambut itu sudah cukup ya, sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Walaupun kita letakkan telapak tangan kita gini diusap sudah cukup, tidak harus menyeluruh ya. Cuma karena mazhab lain ada yang mengharuskan mengusap semua rambut, seperti Imam Malik itu mengharuskan mengusap rambut itu semua rambut, nggak boleh sebagian ya. Berhubung ada mazhab lain yaitu Imam Malik mewajibkan mengusap semua rambut, maka Imam Syafi'i menganjurkan kita itu ketika mengusap rambut itu semuanya, paham ya? Semuanya jadi seperti ini biar tahu prakteknya. Ini ambil ada ya, diusap dari depan ke belakang gitu ya, dikembalikan lagi gini boleh ya. Jadi rambut dari depan diusap dengan dua tangan ya, terus jalan ke belakang merata. Nah itu sunnah ya. Jadi gitu. Jadi biasakan kita itu menjalankan sunnah seperti ini ya, supaya kalau rambut kita ya kita basuh merata, ini bakalnya rambut yang pernah diusap oleh anggota wudu, air wudu ini besok bercahaya. Inna ummati ya'tuna yaumul qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Besok itu ya umatku, katanya Rasulullah SAW, datang pada hari kiamat itu ghurrun muhajjali, dan bersinar, anggota-anggota wudunya bersinar. Semua anggota yang
anggota tubuh kita yang pernah kena basuhan air wudhu itu besok akan bercahaya. Dan Rasulullah SAW melihat niteni umatnya itu dari cahaya wudhunya. Iya, niteni umatnya itu dari apa? Cahaya wudhunya. Makanya semakin banyak basuhan tubuh kita air wudhu ya ke anggota tubuh kita, maka tubuh kita semakin bercahaya. Ya, makanya dianjurkan Imam Syafi'i membasuh semua rambut kepala. Wal udhunaini, membasuh kedua telinga, zahiran wa batinan. Ini zahir dan batin, luar dan dalam. Saya itu sering lihat orang wudu itu seenake dhewe. Wudu itu kuping pokok teles ngono ae. Gini-gini tok. Iya. Saya sering orang lihat, ya untungnya kuping itu bukan rukun sunnah ya. Kalau rukun dikerjakan dengan salah, maka wudunya ndak sah. Nah, ini untungnya wudu kuping itu masuk sunnah. Tapi sekalipun sunnah, mestinya kita mengerjakan segalanya dengan sempurna. Segala sesuatu itu kalau apalagi namanya ibadah itu kerjakan dengan sempurna. Kerjakan sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau membasuh kuping gimana atau telinga, zahiran wa batinan. Jadi gini, masukkan tangan ini, telunjuk ke sini, masukkan ke sini. Masuk ke dalam, diputer-puter gini. Nah, ini. Ya. Ini batinnya kuping. Nah, diputer-puter gini. Nah, sudah dianggap kira-kira sudah merata, baru zahirnya gini. Zahirnya pakai jempol ini. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Jadi ngusap telinga itu apa? Yang batinnya atau dalamnya kuping itu diusap dengan telunjuk ya, kayak murak-murak dulu ya, murak-murak kuping, tapi diratakan bagian telinganya luarnya ya, nggak usah jeru-jeru, yes, masuk ukuran telunjuk saja, kemudian diputer-puter sampai merata, baru kalau sudah merata, dirasa sudah merata, baru zahirnya itu ini ya, bagian luar dengan jempol, usap dengan jempol kayak gini. Nah, itu ya. Jadi seperti itu caranya kalau kita mau mengusap kedua telinga zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin, tampak dan luar. Kemudian wa takhlidu sya'rin kathif, menyela-nyelai rambut yang tebal. Kalau rambut ya, ini rambut selain kepala ya, misalnya kayak janggut, atau orang mungkin punya rambut ini kayak apa, cambang ya, nah, seperti ini ya. Kadang ada yang tebel, ada yang enggak, ya. Nah, kalau tipis, kalau misalnya kita punya apa rambut jenggot tipis, maka wajib kena ini tipis, ya. Jadi kulitnya itu harus kena, nah, ya harus kena. Jadi harus diusap-usap gini sampai kena kulitnya. Kalau rambut jenggotnya tipis, ya tipis atau tebal itu tahunya dari mana? Sekiranya kalau dilihat oleh orang yang ada di depan kita itu kelihatan kulitnya itu berarti tipis. Kalau enggak, apalagi tebel kayak gini ya, kan enggak kelihatan kulitnya, itu berarti tebel kayak orang-orang Arab. Kalau kita mungkin orang Asia, orang Indonesia, ya rata-rata jenggotnya tipis ya. Nah, itu harus, kalau tipis harus kena. Ya. Tapi kalau tebel kayak orang Arab, maka tidak wajib kena, hanya cukup
Takhlil itu menyela-nyelai. Ya. Jadi jenggot itu kalau tebel sunnah disela-selai saja. Ya. Nah, gini-gini. Ya. Nah, disela-selai rambut jenggotnya atau rambut selain jenggot yang ada. Ya. Nah, yang ada di muka itu ya. Kemudian wa asabil yadaini bitashbik warijlaini. Kemudian juga menyela-nyelai jari-jarinya tangan dan kaki. Ketika basuh tangan itu sunnah menyela-nyelai jari jemari gini. Begini. Nah, gini. Ya, disela-selai kayak gini. Jari jemarinya. Tasbik ini namanya tasbik kalau dalam bahasa Arab. Ya, itu ya. Jadi antara jari jemari itu disela-selai. Itu sunnah. Ini sunnah saja ya. Nah. Baik tangan dan kaki juga gitu disela-selai. Ketika basuh kaki nanti disela-selai. Ya. Disela-selai. Ya. Ini sampai ada hadis diriwayatkan di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril wa qala idza tawaddata fa khallil lihyatak. Ya. Rasulullah bersabda, Jibril itu telah datang kepadaku, katanya Rasulullah cerita. Faqala, kemudian Jibril ngomong apa? Idza tawaddata fa khallil lihyatik. Jika engkau berwudu wahai Rasulullah, fa khallil lihyatik, maka sela-selai jenggot. Jibril teko cuma ngabari kutok ya. Kan? Ikut Jibril teko cuma ngandani hadis iku tok. Kalau kamu wudu ya, maka sela-selai apa? Rambut sela-selai jenggot. Nah, itu ya. Nah, itu berarti kan saking pentingnya. Walaupun perkara sunnah itu sebenarnya itu hal yang sangat luar biasa, hal yang penting dalam syariat ya, yang tidak boleh kita abaikan. Rawu Ibnu Abi Syaibah wa qala sallallahu alaihi wasallam khallilu baina asabikum, sela-selailah antara jari jemari tangan atau kaki kalian. La yukhallilu wa bainaha benar, maka Allah tidak akan menyela-nyelai antaranya dengan api neraka. Nah, itu kalau apa tanya dalilnya. Ya, berhubung di sini ada sebutkan dalilnya, itu dalilnya. Itu dalil-dalil disunnahkannya menyela-nyelai jenggot atau menyela-nyelai anggota tangan dan kaki ya. Kemudian wa yaqula thalathan akhiruhu mustaqbilan lil qiblah rafi'an yadayhi wa wasala sama walau a'ma. Kemudian selesai wudu ya, mengucapkan 3 kali sambil menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan matanya ke langit, doa sekalipun buta orangnya. Baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ya. Jadi ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika selesai wudu. Ini kan tergantung kita. Ya. Mau doa enggak setelah wudu. Ya. Ini kalau enggak dibiasakan juga ya lupa wae ya. Kalau sudah selesai wudu langsung aja cepet-cepet ya ke mushola atau berangkat. Tapi sebenarnya Pak, ada
ada kesunahan doa ya ketika selesai wudu. Bahkan ada riwayat lain menambahkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsanal wudu thumma rafa'a basarahu ila samai wa qala thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lantas dia memperbagus wudunya dan dia mengangkat tangannya ke langit, kemudian doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah seterusnya tadi, wa maj'alna tawwabina wa ja'alna tahirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Ya, apa kata Rasulullah? Futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, maka dibuka 8 pintu surga dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Luar biasa kan pahalanya. Jadi kalau orang mau berdoa setelah wudu ya dengan doa tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya ya, itu pintu surga itu yang 8, pintu surga itu ada 8, itu semuanya dibuka ya, dan dia bisa masuk lewat pintu mana saja dari 8 itu. Nah, ini kan luar biasa. Ini kan kalau kita memperhatikan hadis ini sayang eman ya kalau sunnah seperti ini kita lewatkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Nah, makanya jo pengaruh dengan orang bilang oh wong sunnah itu nggak ngerti nilainya kesunahan seperti ini. Boleh jadi kita besok memang masuk surga, nah untuk ini kita nggak tahu. Boleh jadi kita memang ya ditakdirkan oleh Allah SWT bisa langsung masuk surga ya tanpa ngincip nang rokok ya, gara-gara apa? Gara-gara amalan kecil seperti ini, gara-gara seperti baca doa setelah wudu, gara-gara amal-amal yang kita mungkin kita anggap kecil, kita anggap remeh, tapi sebenarnya di sisi Allah SWT amal seperti ini besar nilainya. Amal seperti ini tinggi nilainya di sisi Allah SWT. Sampai-sampai Rasulullah dawuh seperti ini ya kan, kalau orang doa saja dibuka semua pintu langit pintu surga 8, dia bisa masuk ke pintu mana saja ya. Semoga kita diberi hidayah. Ini kan hidayah ya, hidayah ya Allah Ta'ala ya. Kalau orang kafir hidayahnya itu masuk Islam ya. Kalau orang Islam tapi kalau dia ahli maksiat maka hidayahnya apa? Dia bisa meninggalkan maksiatnya. Nah, jadi hidayah itu tergantung tingkatannya ya. Kalau orang kafir kalau dia dapat hidayah berarti hidayahnya masuk Islam. Tapi kalau hidayahnya orang Islam sudah dari lahir masuk Islam tapi bejat ya, ngelakoni molimo dosa-dosa besar, kalau dia dapat hidayah maka dia tobat dari dosa-dosanya, berubah menjadi orang baik. Kalau dia muslim yang baik maka hidayahnya dia menjadi sempurna keislamannya. Yang asalnya dia mungkin Islamnya amalannya biasa-biasa saja, amalannya hanya fokus pada fardu-fardu saja misalnya ya, dalam melakukan perbuatan sunnah misalnya, maka orang kalau dia dapat hidayah, dia hidayahnya itu senang melakukan amalan-amalan sunnah. Itu hidayahnya orang Islam. Kita tingkatannya di mana ya?
Kita itu masuk yang di mana? Ya. Nah, kita itu orang bejat, naudzubillah, orang banyak dosa, ya hidayahnya diberi Allah Ta'ala bisa istighfar, tobat, menjadi orang baik. Ya, ini semoga kita mendapat hidayah Allah SWT. Berupa apa? Dimudahkannya kita menjalankan amalan-amalan sunnah. Paham ya? Itu sampai terakhir apa? Kesunahan wudu itu adalah doa. Mari, ya makanya ilmu yang sedikit ini ya ngaji kita walaupun apa hasilnya nggak banyak, ya ngajinya walaupun seminggu sekali, tapi kalau kita niatkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kita niati untuk memperbaiki diri kita, kita niati untuk apa menambah kualitas ya keislaman kita, amal kita, maka ya bisa kita amalkan walaupun ilmu yang sedikit ini. Ya, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh iya, ada cerita ini sedikit ya. Ada seorang ulama bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu sampai dia pernah lupa ya, dalam wudhunya itu dia tidak melakukan basuh tangan toh. Dia tidak melakukan amalan sunnah basuh tangan ya. Ini orang ulama besar sebenarnya ya. Cuma dia pernah lupa tidak melakukan satu amalan sunnah berupa basuh tangan ketika wudhu. Terus ketika dia sholat kemudian tidur, mimpi Rasulullah SAW. Diimpeni, ini orang besar, ulama besar. Diimpeni Rasulullah, diilingno, ya Fudail, al-ajab minka annaka lam tatruk fil wudhu. Aneh kau ini, kenapa engkau meninggalkan dalam wudhu itu, meninggalkan sunnahku? Mengapa engkau tidak membasuh tangan ketika dalam wudhunya? Akhirnya bangun Fudail ini, akhirnya dia memperbaiki wudhunya lagi dari awal ya, dan mengganti apa amalan sunnah yang ia tinggalkan itu dia tebus dengan sholat 500 rakaat. Orang dulu kayak gitu ya. Kalau kita itu ninggalno sunnah biasa wae, nyantai aja. Ninggalno sunnah nyantai. Fudail bin Iyad ini ninggalno gak basuh tangan itu, padahal ya sah wae. Tapi diganti dengan apa? 500 rakaat ya, sebagai ganti dia meninggalkan sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini menjadikan kita itu menjadi muslim yang lebih baik lagi ya, dengan cara kita memperbaiki khususnya dalam hal wudhu kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.